Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah buat Anda yang baru saja bergabung. Kali ini Cahaya Hati disiarkan langsung dari Masjid Al-A'zam Kota Tangerang dan dihadiri oleh jamaah ibu-ibu semuanya di sini, wajahnya cantik-cantik semuanya, semoga ahli sorga, amin. Ya Allah, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan buat yang bergabung, tema kita adalah mengenai bagaimana Islam mengajarkan untuk menjaga adab terhadap orang tua. Bagaimana Islam mengajarkan memuliakan orang tua. Bu, tadi kita bahas surah apa Bu? Surah Luqman ayat berapa Bu? Ayat berapa? 11, 12. Nah sekarang kita akan bahas surah Luqman ayat 15 sampai 18. Bersama guru kita ada Ustazah Yati yang insya Allah akan nyampein ke kita mau'izah hasanah. Sekaligus juga akan menjelaskan tafsir dari ayat yang saya sampaikan tadi. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustadz David. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Alhamdulillah. Karena akhir-akhir ini banyak orang tua yang terluka karena anak. Bu, istighfar, insya Allah kita benahi di sini. Bismillahi walhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad. Wassalatu wassalamu khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, ibu-ibu solehah, Masya Allah kelihatan dari wajah. Senyum, padahal mah pikiran lagi semraut. Bu, ya. Kalau udah kumpul, ketemu Ustadz David, Masya Allah, masalah hilang semua. Benahi hati, benahi diri, insya Allah kita bahagia dalam ridha Allah. Amin. Ustadz David yang kita hormati, guru kita Abi Amir Faisal udah menyampaikan paparan Quran surah Luqman dari awal. Ibu, ini salah satu Quran surah favorit saya Bu. Mudah-mudahan favorit ibu-ibu semua. Enggak usah nyari tuntunan juklak mendidik anak, mencintai orang tua. Bagaimana membangun relasi cinta antar anak dengan orang tua. Lihat surah Luqman. Dipaparkan oleh Allah dari mulai ayat 11, 12 sampai 19. Abi sudah menjelaskan paparan sampai sampelnya disampaikan Bu. Tipe anak dan tipe orang tua yang ibrohnya begitu besar buat kita terulang lagi sekarang. Bersyukur kepada Cahaya Hati ngangkat tema ini Bu. Emang lagi viral anak-anak memperlakukan orang tuanya, kalau kata orang Tangerang mah semau-maunya. Kalau kata saya mah selagu-lagunya Bu. Ya. Padahal kita yang udah ditinggal orang tua rasanya pengen nangis Bu. Emang kita jadi begini gara-gara siapa Bu? Orang tua. Sekarang mah banyak orang tua dicuekin sama anak. Nelepon kayak kita yang bucin Bu. WA contreng atu doang. Dibaca doang kagak dibales. Sekalinya kita nelepon yang jawab bukan dia. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Bu, ya. Sakit hati? Sakit tapi obatin. Baik. Ibu sekalian dan pemirsa Cahaya Hati iNews yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 15 Bu. 15 esensinya adalah Bu, kalau tadi paparan Abi mengajak bagaimana orang tua memotivasi anak untuk mencintai. Ingat di ayat 15, jangan bucin.
Karena sekarang zamannya bucin, Bu. Kalau orang bucin, Bu, hati-hati kejedot benjol. Bucin sama orang tua sampai-sampai iman digadaikan. Dipesankan di dalam ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa il jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Masya Allah. Segitu cintanya sama orang tua, segitu baktinya sama orang tua, segitu manutnya sama orang tua. Kalau orang tua ngajak nyembah selain Allah, jangan ngikutin. Al-Quran mengajarkan membedakan antara cinta dan kebenaran. Jangan digadaikan iman kita meskipun kita punya kebaktian. Contohnya tadi Sa'ad bin Abi Waqqas udah dicontohin sama Abi. Saya tambah satu contoh lagi. Asma binti Abu Bakar, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Bu. Didatangi ibunya yang waktu itu masih musyrikah. Ibunya datang kepada anak, namanya anak ya Bu, sowan nama orang tua. Asma kemudian curhat sama Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana aku harus bersikap, ibuku datang padahal aku beda keyakinan dengan beliau. Apa kata Rasulullah? Ya Asma, tetaplah layani dia dengan baik. Kunjungi dan mengunjungi itu tetap terjalin. Beri hadiah dan saling memberi hadiah harus tetap dilakukan. Subhanallah Ibu. Kenapa? Karena keyakinan tanpa pengetahuan. Terlebih lagi yang ngajak itu dua-duanya atau satu-satunya. Wajib Bu. Ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma ya ma'ruf. Berhak dinapakahi kalau orang tuanya kagak punya duit. Mau ngaji tanya, emak punya duit apa kagak mak? Ini mah boro-boro bagi duit Bu, ketemu aja kagak. Bu, alhamdulillah Anda pensiun jadi bisa ngisi kenceleng di pengajian. Ditanya emak punya beras apa kagak, kadang-kadang orang tua mah malu minta sama anak, betul. Emang anak apa-apa minta mulu minta, padahal emaknya udah dapat pensiunan, ya Bu. Ditanya Ibu, tapi ketika orang tua meminta, kalau cinta sama emak, ikutin semuanya, ada batasannya. Inilah dalil yang mengatakan orang tua berbeda keyakinan dengan anak, tetap melayaninya dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutin orang-orang yang satu keyakinan dengan kamu meskipun dia tidak ada hubungan darah dengan kamu. Tapi berbeda dengan orang tuamu yang berbeda keyakinan denganmu, juga harus punya batasan. Beginilah Islam mengajarkan prinsip tauhid, Bu. Sama orang tua aja kalau beda jangan diikutin. Kadang-kadang anak kita bucin, cari pacar nggak kenal agama, yang penting gue cinta. Bu, cari mantu jangan lihat kendaraannya dulu. Ini mah kalau calon mantu datang mobilnya mentereng, Neng, kayaknya lu bahagia dunia akhirat sama dia. Emang akhirat pakai mobil. Begitu disuruh mimpin sholat maghrib, ya Allah tuh bocah kagak bisa. Bu, rugi punya mantu nggak bisa ngimamin anak kita. Kalau punya calon mantu seleksi dulu Bu. Begitu dia mau pamit sebelum asar, nanti dulu calon. Bentar lagi mau maghrib kita jamaah. Waduh Bu, keluar keringet dingin dia. Bu, mantu-mantu sekarang wajib dites Bu. Biarin apelnya jalan kaki, yang penting hafalannya mungkin. Mau begitu? Gak apa-apa dia ngontrak Bu, yang penting suaminya soleh. Yang kedua Bu, ayat ke-16. Ya bunaya, innaha iltaku miskala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Bu, ayat ini ngajarin nama anak CCTV Allah tuh di mana-mana. Karena banyak anak yang taatnya sama orang tua doang. Di depan orang tua kalem Bu. Jilbabnya sampai sekaki. Bu, giliran keluar Masya Allah ambiar semua. Lah kata temennya begini, lalu alim itu mah tadi gua nyak gua bawel. Tanamkan keyakinan sama anak Bu. Allah
langit yang terbentang luas, batu karang kecil di dalamnya, hamparan bumi yang begitu lebar, semua nampak ya'ti bihallah, kelihatan nama Allah. Jangan coba-coba nipu Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bu, insya dua tauhid tertanam, keyakinan yang prinsip, yang kedua pengawasan Allah di mana-mana. Nanti kita lanjutkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Bu, gampang nggak jadi orang tua, Bu? Bu, gampang nggak, Bu? Zaman sekarang boro-boro, jangankan masalah pakai jilbab, ya ngomongin handphone aja. Kadangkala anak-anak lebih pintar dari kita. Betul apa betul, Ibu? Betul. Udah dilarang tetap aja anak kita, ya Bu ya. Nah, sekarang siapa yang mau nanya nih? Mumpung ada Ustazah, silakan angkat tangan yang mau nanya. Silakan. Ya, Ibu. Nama dan pertanyaannya. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucu Sobariah dari Majlis Ta'lim Nurul Quran akan bertanya kepada Ustazah. Memang kalau berbuat jahat kepada orang tua, apa yang akan terjadi pada diri kita sebagai anak Ustazah? Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak berbuat jahat, maksudnya anak kalau durhaka sama orang tua, kira-kira apa yang akan dialami oleh anak itu? Ya gitu ya, Ustazah. Silakan. Insyaallah. Makasih Ustaz David. Ibu, saya informasikan ada 5 dosa yang kalau dilanggar di dunia ini langsung cash di dunia udah dibalas. Salah satunya adalah durhaka pada orang tua. Bu, ada bocah yang disumpahin nama emaknya langsung jadi batu. Siapa, Bu? Malin kundang. Mudah-mudahan tidak ada maling kundang di era milenial, Bu. Ya. Jangan ngulang lagi kisah malin kundang. Ceritanya begitu viral di tanah air. Kalau dalam sirah Nabawiyah ada kisah namanya pemuda bernama Alqamah. Pemuda soleh, Bu, tapi di akhir hayatnya sahabat pada kagak ngerti kenapa sakaratul mautnya susah. Ibu udah tahu? Kalau ngajinya sama Ustazah Tangerang mesti pada tahu. Bu, terutama sahabat Bilal, ini kenapa Alqamah kok sakaratul mautnya susah? Nabi ngomong gini, tanya emaknya. Ternyata masalahnya dengan emaknya. Nih emaknya jawab jujur apa? Alqamah, aku sakit hati sama dia ya Rasul. Kenapa? Dia memprioritaskan istrinya dibanding aku. Ini ibu-ibu hati-hati jangan baper juga ya, bisa bahaya. Jadi kalau ditanya apa hukumnya, naudzubillahi min dzalik, rezeki seret ke atas kagak tumbuh, ke bawah kagak berakar. Yang kedua, hidup terasa gersang dan sepi. Kemanapun jalan buntu. Makanya saya himbau kepada anak-anak, keramatmu bukan pohon yang puluhan tahun masih hidup. Keramatmu bukan makam-makam yang kau kejar sampai keluar pulau. Keramatmu adalah orang tuamu. Cukup layani, cintai mereka, insya Allah hidupmu akan lancar. Itu perjalanan waktu yang akan melihat, Bu. Anak-anak yang berbakti pada orang tua, nggak usah komlot ijazahnya. Anak-anak yang berbakti pada orang tua, nggak usah bagus PR-nya, nggak usah nilai-nilainya di atas rata-rata, tapi kuncinya ridha Allah ada di dalam ridha orang tua dan murka Allah berada di murka orang tua. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, dan juga pemirsa iNews. Ini dia kalau kita menganggap remeh dosa sama orang tua, ya. Kita menganggap remeh, ya, kita melawan kepada orang tua, ternyata azabnya aja bisa kita terima di dunia. Ya, di dunia diantaranya tadi kata Ustazah adalah jangankan itu, rezeki aja bisa jadi nggak tumbuh ke atas, nggak mengakar ke bawah. Jadi mumpung ada orang tua, nggak usah perlu jauh-jauh pergi ke kuburan keramat, nggak usah pergi jauh-jauh cari pohon, tapi udah ada orang tua, sayangin orang tua. Lindungi orang tua, muliakan orang tua, ada rezeki jangan lupa sama orang tua. Insya Allah hidup kita berkah, selamat dunia, akhirat. Bu,
Pemirsa iNews, setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih semangat. Masya Allah Bu, tadi saya sudah tausiah. Sekarang saya mau kasih hadiah buat ibu-ibu. Mau? Oh, kalau ibu-ibu memang kalau hadiah luar biasa. Baik Ibu, saat ini kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Ibu mau? Masya Allah ya. Jamaah yang mau dapat hadiah, syaratnya nih, syaratnya jawab baru bisa dapat hadiah ya. Siap-siap semua, siap-siap mikir ya. Ibu sekalian, hadiah yang akan didapat adalah 1 juta dari Luwak White Coffee. Masya Allah, lumayan nih Bu. Ya Bu ya, jangan lupa ya kalau dapat rezeki alhamdulillah, belum dapat juga alhamdulillah. Inilah. Baik, pertanyaannya adalah, jangan tegang. Pertanyaannya adalah, apa tema kita di hari ini? Banyak banget ya yang mau terus. Ya, silakan Ibu Tin. Masya Allah, yang nanya bestinya, yang jawab bestinya nih Bu. Masya Allah, ini besti Majelis Taklim. Butin, mangga. Mangga Butin ya. Saya ulang lagi Butin ya. Kalau Butin bisa menjawab dapat hadiah ya 1 juta dari Luwak White Coffee. Pertanyaannya Bu, apa tema kita di hari ini? Durhaka kepada kedua orang tua itu akan terhalang kita untuk masuk surga. Ih, Masya Allah, betul Bu. Allah, udah terhalang di dunia aja udah terhalang. Ya Allah, pinter banget sih Butin. Butin masih punya orang tua? Sudah tidak ada dua-duanya. Sama saya. Allahumma gfirlahu ya Bu ya. Kita doakan mereka. Mudah-mudahan. Masya Allah, ini saya mau kasih hadiah dulu buat Butin. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Butin, terima ya. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Luwak White Coffee. Terima kasih Butin. Jangan lupa, sebagai apa warga yang taat pajak dipotong pajak. Insya Allah. Terima kasih. Ya sama-sama. Kasih Butin. Ya baik ya. Ini dibawa dulu sama Butin ya. Baik. Selamat. Jangan lupa ya Butin. Semangatnya untuk terus dalam agama kita berzakat, sebagai warga negara kita pajak. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati